Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang memutuskan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi berdasarkan energi yang kamu miliki. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk kali ini saya akan mengambil satu topik di mana topik ini masih ada kaitannya terhadap energi di masa lalu kamu. Apakah untuk saat ini ada perkataan yang muncul dari perasaan dia berupa penyesalan? Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat apakah ada kata penyesalan yang muncul dari perasaan dia. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Apakah ada situasi yang membuat diri dia mengeluarkan suatu penyesalan dari perasaan dia? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Emperor. Sekali lagi guys, muncul kartu The Emperor, di mana kemunculan kartu The Emperor ini seakan-akan sedang mengarah atau memang sedang berbicara terhadap sisi perasaan dia, yang dimana untuk saat ini sisi perasaan dia yang saya lihat ada situasi yang mengharuskan diri dia tidak menerima suatu kestabilan. Ada situasi yang mengharuskan diri dia untuk berpikiran secara bijaksana. Ada situasi yang membuat diri dia mengharuskan berpikiran secara licik. Ada situasi yang mengharuskan diri dia menerima suatu kekacauan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut guys? Karena memang kemunculan kartu yang saya pegang ini, seseorang yang memiliki kekuasaan, seseorang yang memiliki suatu kestabilan, seseorang yang memiliki suatu kenyamanan, seseorang yang memiliki suatu kemakmuran, tetapi dia tidak merasakan apa yang dia miliki tersebut. Dia memiliki semuanya,
dari apa yang dia miliki, sedikit pun dia tidak menikmati hal tersebut, guys. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu, mungkin kamu pun salah satu kategori seseorang yang memiliki kestabilan, tetapi ketika diri kamu memiliki suatu kestabilan yang kamu miliki itu justru dimanfaatkan, baik secara hubungan asmara yang kamu jalankan secara LDR ataupun secara rumah tangga. Kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan untuk saat ini, seseorang yang sedang berdampingan terhadap diri dia sudah membuat keadaan dia tidak stabil. Sudah membuat keadaan dia kacau. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu ini. Keluar kartu penyesalan. Keluar kartu penyesalan. Kalau saya mengarah terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini, mungkin ada situasi yang membuat pemikiran kamu selalu berkata-kata, seandainya diri saya dulu tidak bertemu dengan seseorang ini, mungkin situasi yang saya rasakan untuk saat ini tidak mungkin saya terima. Seandainya dulu saya tidak dipertemukan terhadap seseorang ini, bisa saja rasa tanggung jawab yang saya terima ini tidak saya rasakan kembali. Seandainya dulu saya tidak dipertemukan dengan seseorang ini, mungkin kehidupan saya sangat stabil. Kalau saya mengarah terhadap sisi manusia yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan kartu kedua ini, saya melihat ada situasi yang membuat diri dia berpikiran seakan-akan yang sedang terjadi untuk saat ini itu semua faktor dari orang yang berdampingan terhadap diri dia. Di sisi lain, kemunculan kartu kedua ini pun saya melihat ada perasaan yang selalu bersedih di sini. Ada perasaan yang ingin pergi jauh, tetapi diri dia tidak sanggup untuk mengeksekusikannya. Ada perasaan yang seakan-akan mengeluarkan kata penyesalan di sini. Penyesalan ini sangat mendalam. Penyesalan ini membuat sisi trauma. Karena memang ketika diri dia ingin pergi, situasi keadaan dia sangat kacau untuk saat ini, guys. Dari kedua kartu yang saya pegang ini, dan apabila saya mengkaitkan terhadap topik yang saya ambil tadi, apakah diri dia memiliki kata penyesalan yang sangat mendalam terhadap diri kamu? Jelas. Sudah cukup jelas untuk menggambarkan hal tersebut, guys. Ada sisi penyesalan yang sangat terberat yang dia simpan di sini. Kenapa saya terlalu bodoh meninggalkan energi di masa lalu saya? Yang dimana energi masa lalu saya benar-benar menyayangi saya, yang benar-benar mencintai saya, justru saya pergi meninggalkan diri dia. Sekarang saya berdampingan terhadap orang ketiga, yang dimana orang ketiga ini hanya untuk mengacaukan situasi keadaan saya, hanya untuk memberikan situasi ketidaknyamanan terhadap apa yang pernah saya nikmati. Dia berpikiran terhadap apa yang saya katakan tadi, guys. Ini yang saya lihat dan ini yang saya rasakan terhadap kondisi diri dia saat ini. Penyesalan yang sangat terberat, tetapi dia tidak dapat mengeksekusikannya. Dia sudah menyadari
semua yang terjadi terhadap diri dia. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu King of Cups. Lagi-lagi muncul kartu King, yang seakan-akan mengisyaratkan kondisi keadaan dia benar-benar sangat kacau, yang seakan-akan berbicara terhadap diri dia untuk saat ini tidak stabil. Dari kedua kartu ini guys, The Emperor, kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Kalau saya menarik dari zodiak Aries, mungkin ada 2 arti. Seseorang yang berdampingan terhadap diri dia memperlakukan diri dia dengan seenak-enaknya, sehingga keadaan dia sangat kacau dan dia pun harus berpikiran secara cerdik untuk mengendalikan situasi tersebut. Kalau saya menarik terhadap sisi zodiak Leo-nya dengan kemunculan kartu The Emperor, mungkin seseorang yang berdampingan terhadap diri dia untuk saat ini, seseorang yang ingin diprioritaskan, sehingga ketika manusia yang pernah kamu fokuskan memprioritaskan orang tersebut, dia tidak memperdulikan bagaimana kondisi dia. Dia hanya selalu berpikiran untuk memberikan yang terbaik. Dia hanya untuk berpikiran memberikan kata sempurna terhadap satu energi tersebut. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Sagittariusnya dengan kemunculan kartu The Emperor dan kemunculan kartu King of Cups, akan mengisyaratkan untuk saat ini diri dia sedang mengharapkan situasi bantuan dari angel, yang dimana ketika diri dia mengharapkan situasi bantuan dari angel, karena memang kondisi baik secara pemikiran, secara perasaan, secara keuangan, ataupun secara pekerjaan, itu semua tidak sesuai dengan ekspektasi dia, itu semua tidak sesuai dengan harapan dia. Dengan kata lain, kondisi dia untuk saat ini sesuai dengan apa yang kamu inginkan, benar-benar berada di dalam situasi yang tidak nyaman. Ini dia guys. Kalau saya meletakkan kartu penyesalan ini di tengah-tengah, mungkin bisa saja seseorang yang pernah kamu fokuskan, saya kategorikan seseorang yang pernah memiliki suatu kekuasaan, tetapi kekuasaan untuk saat ini tak lagi dia miliki. Semuanya sudah dikendalikan oleh pihak yang berdampingan terhadap diri dia. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu ini, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu The Lovers. Kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak, Aquarius, Gemini, dengan Libra. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, tetapi saya fokus dengan kata The Lovers. Mungkin ketika diri saya flashback terhadap kehidupan yang pernah kamu jalani, kepada manusia yang pernah kamu fokuskan, dahulu memang hubungan asmara kamu terhadap diri dia sangat bahagia. Dahulu memang keadaan keuangan kamu sangat stabil. Dahulu memang diri kamu menerima suatu kenyamanan. Tetapi di balik itu semua, ada seseorang yang sengaja dihadirkan, di mana ketika seseorang itu dihadirkan, justru membuat kondisi yang pernah kamu terima yang begitu sangat stabil tidak kamu rasakan kembali, akibat dari seseorang yang sengaja dihadirkan di dalam hubungan asmara kamu. Seseorang ini benar-benar sudah menghancurkan kebahagiaan kamu. Seseorang ini benar-benar sudah mengambil dari apa yang pernah kamu miliki terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Kalau saya mengarah terhadap sisi energi kepada manusia yang pernah kamu fokuskan untuk saat ini,
ada situasi yang membuat diri dia menyesal akibat dari kondisi yang diperbuat oleh pihak ketiga. Kenapa saya mengatakan ada situasi penyesalan? Karena memang pihak ketiga yang berdampingan terhadap diri dia untuk saat ini sedang berusaha untuk berkomunikasi terhadap pihak lain. Di mana ketika pihak ketiga ini berkomunikasi terhadap pihak lain, membuat kondisi hubungan mereka tidak lagi harmonis, tidak lagi bahagia, tidak lagi nyaman, dan tidak lagi stabil. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini, guys. Dimana kemunculan kartu yang saya tunjukkan ini, seseorang yang hanya bisa melihat ke bawah. Tetapi ketika seseorang ini melihat kondisi ke bawah, dia selalu meratapi kesalahan yang pernah dia perbuat. Dia selalu merenungi perbuatan kebodohan dia, yang dahulunya diri dia memiliki stabil, tetapi untuk saat ini dia hanya bisa bersedih, dia hanya bisa berpikiran, apakah ini semua akibat dari kebodohan saya, di mana kebodohan saya ini membuat diri saya merasa gagal. Gagal dalam situasi pekerjaan, gagal dalam situasi asmara, semuanya saya lihat untuk saat ini kegagalan. Kegagalan itu faktornya dari kartu The Lovers, pihak ketiga yang memang sudah hadir di dalam hidup dia. Pihak ketiga inilah yang selalu membuat diri dia merasa gagal. Pihak ketiga inilah yang membuat diri dia merasakan situasi penyesalan. Pihak ketiga inilah yang membuat sisi kestabilan tidak lagi dia miliki. Mungkin diri kamu melihat diri dia bahagia, tetapi kebahagiaan yang kamu lihat itu justru sangat berbanding terbalik dengan situasi perasaan dia. Perasaan dia mengatakan, saya ingin mengakhiri hubungan ini. Dimana ketika diri saya mengakhiri hubungan ini, saya serasa diri saya sangat bahagia. Kenapa saya menggunakan kata dia? Kata dia ini saya fokuskan terhadap orang yang pernah kamu fokuskan. Ini dia, guys. Kita lihat kartu bagian ketiganya. Apa yang akan terjadi untuk kedepannya? Muncul kartu ini. Seseorang yang memikul beberapa tongkat, di mana ketika diri dia memikul beberapa tongkat, untuk kedepannya ada situasi yang dimana situasi itu benar-benar membuat diri dia merasa terbebani. Dimana ketika diri dia merasa terbebani, ada muncul suatu pemikiran di dalam hati dia. Ini semua seakan-akan sangat kacau, guys. Kartu yang saya pegang ini kemungkinan bisa terjadi untuk kedepannya terhadap diri dia. Hubungan yang dia jalani itu ibaratnya bumerang terhadap diri dia. Kalaupun diri dia merasa bahagia, tetapi kebahagiaan itu hanya untuk sementara waktu, bukan berasal dari perasaan. Ini dia, guys. Kita lihat kartu selanjutnya, Five of Swords. Memiliki beban dan menimbulkan satu permasalahan untuk kedepannya. Satu permasalahan ini sangat luar biasa untuk kedepannya, yang dimana tidak memiliki jalan keluar, yang dimana permasalahan ini akan kacau. Permasalahan ini timbulnya dari kartu ini, guys, The Lovers. Permasalahan ini akan mengambil sisi kestabilan. Permasalahan ini
akan membuat semuanya merasa gagal. Permasalahan ini akan menimbulkan kata penyesalan. Permasalahan ini akan membuat situasi keadaan manusia yang pernah kamu fokuskan amburadul, berantakan. Karena memang The Lovers ini tujuan dia hanya mengambil suatu derajat yang dimana derajat dia bisa dibanggakan. Ada sisi kelicikan yang sudah dia terima di sini. Diri dia berbuat licik, manusia yang pernah kamu fokuskan justru merenungi dari kata penyesalan. Kita lihat kartu terakhir. Wow, muncul kartu ini. Seseorang yang bersifat arogan, seseorang yang bersifat keras kepala, seseorang yang beranggapan diri dia utusan dewa. Dengan munculnya kartu terakhir yang saya tunjukkan ini, seakan-akan kartu ini, dan kartu Five of Swords untuk kedepannya akan muncul satu energi, di mana satu energi ini memiliki suatu kekuasaan, dan satu energi ini pun akan menimbulkan suatu permasalahan yang sangat luar biasa, sehingga membuat manusia yang pernah kamu fokuskan untuk kedepannya ada situasi beban yang sangat luar biasa nanti yang tidak bisa dia atasi. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan terhadap topik yang saya katakan tadi. Apakah diri dia merasa menyesal? Jelas ada kata penyesalan. Ada kata penyesalan akibat dari perbuatan The Lovers, perselingkuhan dia, atau akibat dari pihak ketiga diri dia, guys. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.